timnas mungkin lawan Korea di Jakarta. Olimpiade. Olimpiade. Kita kalah 2-1 tapi satu golnya itu buah dari Mas Bima dulu. Bima syuting terus ada bola rebound. Saya curi bola dan gol itu udah kenangan buat saya juga. Jadi itu yang pingsan bukan sih? Oh iya, habis itu pingsan saya. Habis itu saya pingsan hampir 5 hari saya di rumah sakit. 2 hari itu masih di NTV Sportcast, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Nunung. Yap. Berarti ya memang Primavera ini memang ya zaman dulu laku banget ya. Klub-klub semua berebut lah. Tapi yang pasti kebanyakan di Pelita kan dulu. Pelita Jaya. Berarti di situ udah ada generasinya siapa tuh? Ada Ansari Lubis, Made Pasek. Terus siapa lagi ya? Ya termasuk Aples kan seperti itu. Oh. Semua rata-rata masuk di situ. Ekopur, Yeyen. Semua di Pelita, Bima Sakti. Ya. Dan baru dari Pelita inilah mereka berpencar-pencar. Iya betul. Kalau nggak salah 98 yang paling, belum pernah juara tapi 98 kayaknya mau juara tapi nggak jadi ya. Karena ya kasus 98 itu ya, kerusuhan ya. Iya. PSMS juga saya ingat soalnya dulu PSMS juga lagi bagus itu. Betul. Emang saingannya sama itu kan. Kurniawan udah 20 gol. Iya. Karena ada Dijan Gusevic di situ sebagai support. Saya pernah main bek kiri juga. Main bek kiri? Pernah main bek kiri karena beberapa pemain kita kan dipanggil timnas tuh. Nah, saya akhirnya bek kiri, Seto Nurdiantoro bek kanan. Dipanggil timnas kok nggak, Mas Nunung nggak ikut dipanggil? Enggak kan, beda. Oh. Kan duluan mereka kan, saya kan karena udah jarang main juga kan. Iya. Dari situ udah mulai agak menurun, terus akhirnya bek kiri, terus akhirnya Kurniawan. Bukan awal-awal di Pelita, ya, jadi udah lama. Udah. Nah, yang Pelita ini yang menarik kan sebenarnya kan era di mana pemain-pemain bintang dunia itu dulu masuk ditarik ya Roger Milla, terus terakhir Mario Kempes, Mabuang Kesak, terus ada Blusevic juga, Dejan Blusevic, baru masuk Mario Kempes. Mario Kempes Mas Nunung masih di sana? Masih. Dia manajer coach. Jadi main juga. Tapi dia main juga. Udah. Tapi bagus, masih bagus. Kaki kirinya masih bagus, terus cara latihan ya standar lah. Ya. Latihan cuma sekali. Yang mungkin pelatihannya kurang bagus kali ya? Ya, itu aja sih. Kalau cuma nama besarnya nama besar aja. Nah, berarti kalau Mario Kempes itu tipikal pelatih yang seperti apa sih? Kalau menurut saya ya idealis juga ya. Apa yang dia mau ya dia harus lakukan gitu. Tapi secara strategi oke nggak? Enggak juga sih. Enggak juga karena latihannya pun juga jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Udah itu satu siang, aja. Sekali doang karena ya menurut kita sore, ya kalau kita terbiasa dengan pagi sore gitu. Makanya kalau pagi nggak ada latihan tuh kayaknya beda aja gitu. Tapi ya itu kita harus ngikutin profesionalisme dari coach kan gitu. Tapi menurut kita ya kita juga banyak belajar juga. Saya sendiri sebagai pelatih juga belajar juga. Apa yang paling dipelajarin dari Mario Kempes? Disiplinnya itu benar-benar ya jam 10 dan kita jam setengah 10 itu udah di lapangan. Terus mereka ngeset, terus habis itu baru mulai latihan. Itu yang karena kita pernah dapatkan dulu juga gitu. Makanya terus dapat pelatih ya Mario Kempes, semua lah yang ada spesifik ya sih coach, mungkin dia tendangan kah? Kalau Mario Kempes banyak latihan di ya set piece terus main bola bawah seperti itu aja. Tapi ya tadi karakter pelatih kan berbeda-beda. Ya. Tapi saya lihat Mario Kempes juga sebenarnya punya karakter juga. Tapi ya menurut saya masih terlalu belum matang juga. Tapi ya ini setelah itu juga sebenarnya nggak pernah kedengeran lagi sih Mario Kempes untuk jadi pelatih. Nah mungkin kemarin sih memang karena mau menarik minat penonton ya dengan mendatangkan pemain-pemain ternama. Tapi di luar pemain-pemain bintang dunia sebenarnya Pelita Jaya ini gudangnya bintang sebenarnya. Betul. Di sana ya rata-rata pemain-pemain hebat semua di sana. Ada Ansari Lubis, terus Made Pasek di sana. Ansari Lubis sendiri menarik sih sebenarnya dulu ini. Kalau saya jujur playmaker jatuhnya lebih ke pengatur. Tom Haye-nya sekarang lah ya. Iya betul. Abang-abangan kita lah. Abang-abangan kita. Dan benar-benar beliau tuh bagaimana mendisiplinkan kita juga. Gitu. Terus ngasih tahu lu mainnya harus kayak gini, lu harus kayak gini gitu. Jadi ya kita kan beda jauh waktu itu, kita 19 tahun. Mungkin Bang Ansari udah hampir 25-26 kan gitu. Tapi soan dulu dong baru. Pasti kita cium tangan sama dia. Lo bener Mas, karena setiap kali latihan
kita diajarin, nih lo long pass tuh kayak gini, nanti lu gerakannya seperti ini, dan akhirnya di momen itu ada gitu loh yang kita sering dilatih tuh ya udah kita bergeser sedikit, Ansari udah melakukan long pass, kita udah tinggal nunggu aja, kita udah tinggal bola tuh tinggal nyorong, ngatur siapa bola, di sana udah tinggal kasih aja udah. Karena Ansari menurut saya pemain yang punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Dia tipikalnya nggak lari kencengnya, larinya nggak kenceng, tapi Pirlo. Betul, bolanya tuh selalu positif gitu loh. Dalam artian bola dari ke dia ke Ansari itu udah pasti ke sayap, ke tengah atau ke belakang lawan, itu behind the opponent semua bolanya. Makanya Tom Hai bagusan mana Tom Hai? Kalau saya masih Ansari. Ansari ya? Jujur. Masih Ansari lah. Kalau dibandingkan ya, mungkin kalau zaman ya pasti sekarang eranya Tom Hai, tapi maksudnya dari pengalaman Ansari lah. Ansari. Itu Tommy aja diajarin sama Ansari, termasuk Mabuang Kesak. Posisinya Tommy gelandang bertahan. Jadi dulu ada Tommy, Mabuang Kesak sama Ansari. Itu emang udah nggak ada lawan. Tommy bagian rebut, kasih dia berdua, yang mainin ya udah antara Ansari sama Wak. Itu abang-abangan kita lah. Senior yang paling datang ya istilahnya udah paling senior di Pelita Jaya. Betul. Nah, berarti kan saat Kurniawan masih di sana, Mas Nunung ya boleh dikatakan masih di pelapis lah ya. Nah, sebenarnya kalau di tim yang pernah main bareng Kurniawan itu di timnas banyak kan ya? Di timnas enggak juga. Di Pelita ya karena nama besar Kurniawan udah lebih duluan daripada saya, ya saya harus respect juga. Saya belajar juga dari Kurniawan lah. Saya masih belajar juga, terus ya kalau ketemu ya pasti kayak gitulah. Mungkin Mas Marco sempat ketemu teman-teman Primavera tuh udah ya bercandanya ya bercanda zaman kita dulu gitu. Nah, momen terbaiknya Mas Nunung selama karir di timnas mungkin di lawan Korea di Jakarta. Olimpiade. Kita kalah 2-1, tapi 1 golnya itu buah dari Mas Bima dulu. Bima syuting, terus ada bola rebound, saya curi bola dan gol. Itu udah kenangan buat saya juga. Jadi itu yang pingsan bukan sih? Oh iya, habis itu pingsan saya. Habis itu saya pingsan hampir 5 hari saya di rumah sakit. 2 hari itu nggak. Itu kenapa? Kebentur. Jadi yang saya tahu dari itu, saya lompat kebentur, duk gitu langsung udah blank. Itu setelah gol apa? Setelah gol, blank. Tahu-tahu dari rumah sakit 2 hari itu saya harus pakai bantal pasir karena ada sedikit gagal otak kecil. Oh alah. Itu kenangan juga sih. Sebenarnya benturan kepala sekarang jadi concern banget ya. Betul. Karena memang nggak langsung kelihatan, kadang setelah beberapa menit. Makanya sekarang ada regulasinya kalau udah kepala atau yang ini langsung stop. Jadi nggak, tim medis harus datang. Walaupun di depan gawang udah stop. Karena itu krusial banget, fatal banget. Betul. Nah, di AFF sama sekali nggak pernah main. Berarti Piala Asia 96 terakhir di timnas. Itu berarti momen Om Wid. Iya, Mas Wid bikin salto itu, saya ada di bagian itu, dan bersama beliau juga saya belajar banyak dari Roni Wabia. Itu terakhirnya berarti Roni Wabia sama Widodo Ciputra, saya. Oh, yang komposisi strikernya yang main Roni Wabia sama Mas Widodo. Dan sempat main nggak di Sempat main lawan Korea. Kita kalah 4-2 tuh, saya sempat main di mungkin 10 sampai 15 menit terakhir. Gantiin atau nambah striker? Kayaknya nambah striker. Itu. Nah, yang pas gol salto itu yang jadi gol terbaik Asia itu ada Mas? Ada cadangan. Karena saya nggak mungkin saya mau ngelawan dalam artian yang bersaing secara ini kan nggak mungkin. Iya. Tapi saya belajar bagaimana, saya harus kuat, saya harus siap, dimainkan kapanpun saya harus siap. Dari situ saya belajar. Saya masih 19 tahun. Emang kelas banget itu. Itu by design apa memang? Enggak juga sih. Cuman kan kalau latihan kan pasti ada tuh. Latihan striker apa itu ya karena kita udah terbiasa seperti itu ya, melakukan hal kayak gitu, dan itu momen yang paling luar biasa buat saya, mungkin Mas Fit juga luar biasa karena hanya 1 sentuhan dari Roni Wabia terus dia langsung melakukan salto itu kan kita aja sampai nggak expect aja gitu Mas. Gila, ini udah tepuk tangan semua, luar biasa, walaupun kita draw kan lawan Kuwait. Tapi
itu gol sejarah buat kita gitu. Apalagi ini waktu itu kan Piala Asia pertama kita juga ya, kan. Putaran finalnya ya. Putaran finalnya kan waktu itu sebelumnya kan kita pra Piala Asia kan ada Malaysia, India, ya. Indonesia. Ya. Kita lawan India menang 7-1. Terus Malaysia India itu 0-0, akhirnya kita yang lolos. Itu saya bikin 2 gol di situ. Yang waktu lawan India. Lawan India itu kita berarti kalau angin Asia Tenggara, berarti SEA Games ya? SEA Games 95. 95? Iya. Itu SEA Games, itu sejarah buat kita 95 juga. 95 itu yang Kamboja, ya. 10-0 itu? 10-1. 10-1? Iya. Itu saya 1 gol, Kurniawan 3 kalau salah, atau 4. Itu main bareng sama Kurniawan di sini? Iya. Pasti babak kedua saya main. Ganti Coach Fahri, ganti Widodo. Yang main pertama tuh Fahri Gelandang, Widodo Ciputra. Itu SEA Games senior yang main ya? Betul. Nah di situ saya dikasih kesempatan di babak kedua. Iya. Dan akhirnya saya berikan apa yang saya punya, ya akhirnya dari situ ya gol terakhir sama Kurniawan ya di situ. Ya. Akhirnya dengan gaya zaman kita dulu, akhirnya ya dengan kita udah set ya. Lu ngegulin, gua yang ayo kita bikin selebrasi lah gitu. Terus ada lagi juga sama, Kurniawan bikin gol, saya asisi Kurniawan udah biasa. Ya, menarik perbincangan kita hari ini, Mas Nunung. Tapi sebelum kita tutup nih, kita sedikit aja nih soal Piala AFF yang kira kita nggak lolos lagi. Pandangan Mas Indrianto Nugroho. Ya mungkin faktor apa yang salah sih? Mungkin faktor keberuntungan aja lah kalau kita lihat ya. Standar. Enggak, tapi kan gini. Masa keberuntungan. Banyak faktor juga sebenarnya, cuman istilahnya kan salah satunya. Salah duanya apa? Salah duanya mungkin winning 11-nya di pertandingan yang sebelumnya tidak ditampilkan, terus beberapa pemain-pemain yang sebenarnya sudah di atas 30, ya Mark Klok, ya Jordi Amat, ya si Tom Hai. Karena kan kita masih banyak pemain-pemain yang bisa diandalkan. Pemain-pemain muda. Ya, ini jadi pertanyaan. Zamannya Mas Nunung kan kemarin kan pelapis dan kedalaman skuadnya itu kan bagus banget kan. Maksudnya banyak pemain lah yang hampir rata-rata kualitasnya sama. Kalau di tim sekarang kan kalau kita lihat hasil Piala AFF kemarin agak jauh nih antara tim-tim utama sama tim keduanya. Khawatir nggak kira-kira? Pastilah. Tapi ya itulah ya saya berharap federasi bisa memberikan kesempatan pemain muda untuk bisa tampil di Liga 1. Berarti liganya ini harus diperbaiki nih? Harusnya. Jangan sampai pemain-pemain yang punya potensi tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain timnas. Sebenarnya sudah ada, cuman yaitu kembali ke federasi dan kembali ke klub-klub apakah regulasi itu masih berjalan atau tidak. Karena ya akhirnya pemain lokal tersingkir oleh pemain-pemain asing. Dijadwalkan 11 regenerasi pemain juga jadi mana? Betul, regenerasinya kurang. Yes, baik. Terima kasih Mas Nunung atau Coach Indrianto Nugroho, mantan pemain Primavera yang cukup terkenal di eranya. Dan itu dia perbincangan kita hari ini. Dan kita akan kembali lagi di NTV Sportcast edisi berikutnya. Saya Marco Tambobolon pamit undur diri. Sampai jumpa.